Salam Lestari, kawan semua. Salam revolusi. Yang entah kapan terjadinya, tapi setidak-tidaknya kita harus percaya bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh intelektual pada hari ini insya Allah pasti nanti akan berdampak kepada kesadaran masif dalam kepala rakyat negeri ini. Cerita tentang salah seorang kawan. Pada waktu saya kuliah di Padang, saya sempat kos di rumah kawan saya ini. Sebut saja nama kawan saya ini V. Biar bareng, bahkan di waktu saya melakukan aksi tahun 2004 itu, yang aksi di kampus itu, kawan saya ini pun ikut dalam barisan massa. Sedikit banyaknya diskusi-diskusi tentang ideologi, tentang pergerakan mahasiswa, dia terlibat pada saat itu. Belasan tahun tak berjumpa karena dia berpindah-pindah. Terakhir saya tahu dia pernah buka usaha di Pekanbaru, buka usaha di Kerinci, dan buka usaha di Padang, sampai akhirnya dia nekat memutuskan untuk kabur aja dulu. Sebelum dia berangkat, kita sempat video call, cerita banyak hal lah. Ini setahun kemarin, tahun sebelum saya bikin video ini, kita cerita sampai dia ngambil keputusan nekat untuk berangkat ke American Dream. Dari tahun kemarin saya udah interest untuk mau tahu banyak hal, bagaimana hubungan kerja di sana, bagaimana sistem penggajian di sana, dan bagaimana biaya hidup di sana. Dan intens kita video call, telepon-teleponan, sampai di ketika kami sempat cerita panjang lebar. Pada saat itu dia baru pulang kerja. Jadi waktu dia baru pulang kerja itu, posisinya di Indonesia itu udah agak pagi gitu. Sama saya tanya gimana kehidupan di New York. Dia bilang mungkin dari seluruh ujian dan perjuangan dia membangun usaha di negeri ini, akhirnya terbayarkan di saat dia berangkat ke Amerika. Dalam kurun waktu dari 4 atau 5 bulan, saya lupa nih, 4 atau 5 bulanan, dia sudah berhasil memberangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci. Setelah itu, dia cerita bagaimana dia kerja di sebuah restoran. Sebelumnya, untuk diketahui, teman saya ini tidak punya basic sama sekali tentang dunia masak-memasak. Dia punya kemampuan bahasa Inggris juga tidak bagus-bagus betul. Memang yang dia bawa hanya tekad, nyali, dan keyakinan. Dia bekerja di salah satu restoran milik orang Singapura, kalau saya tidak salah. Nah, saya tanya, gimana sistem kerjanya kalau kita tidak punya basic seperti itu? Dia menjelaskan bahwa di Amerika ini, yang dibutuhkan itu bukan hanya skill, tapi kemauan. Mau bekerja, ada uang. Kenapa begitu? Karena ketika dia mendapatkan pekerjaan, di dalam tempat kerja tersebut itu sudah ada standar of operation, sudah ada SOP-nya yang jelas, dan itu bisa dilakukan secara runtun. Artinya nggak perlu punya skill hebat, nggak perlu punya kemampuan menjadi chef dulu untuk bisa kerja di restoran. Kawan saya ini mendapatkan kesempatan itu. Dia kerja total, saya nggak per jam itu, saya lupa ingat, tapi sekitar 20-an dolar itu hitungannya per jam. Jadi berapa jam bekerja dia, nah dia terima segitu. Sekarang dia udah kerja kalau tidak salah di 3 restoran. Dengan biaya sewa apartemen di sana itu sekitar 12 juta satu bulan. Saya tanya anak-anaknya sekolah bagaimana di sana. Anaknya ada 4, 3 ada sekolah. Dia bilang sekolah di sini, sekolah dasar itu gratis. Saya udah mulai tertarik, udah mulai berhayal tinggi untuk bagaimana bisa kabur aja dulu juga ke sana. Cerita
anak-anaknya sekarang mendapat pendidikan yang layak, bahkan sampai dia pernah bilang sama saya mungkin dia tidak akan kembali lagi ke negeri, mau membesarkan anak-anaknya di sana. Otomatis perekonomian dia bangkit, dia merasakan sensasi tinggal di negeri maju, otomatis pikirnya sendiri pun sudah maju, pasti maju karena bergaul dengan orang-orang yang berpikiran maju. Dan saya teringat dengan sebuah teori yang disampaikan Karl Marx bahwa ketika kita bekerja itu, kita tahu berapa per jam nilai kerja kita, dan kita dibayarkan tepat waktu. Tidak pernah ditelepon di luar jam kerja, ketika mau libur dipersilakan dengan hormat, tanpa perlu harus ngemis-ngemis dulu ke HRD. Seasik itu dunia pekerjaan di sana. Bahkan dia pernah cerita kalau dia punya kesempatan, dia mau ngambil pekerjaan yang gajinya paling cukup besar itu adalah sebagai tukang angkut sampah. Sayangnya dia nggak berhasil karena ada kualifikasi khusus yang dia nggak sampai untuk bisa jadi kerja di situ. Padahal dia sangat-sangat tertarik kerja di situ karena per jamnya itu harga bayarnya lumayan. Dia merasakan di sana kebebasan berpendapat. Dia di sana merasakan bagaimana hak-hak hidup dia sebagai manusia itu terjamin. Sampai ya hanya dalam kurun waktu kurang dari setahun kan dia sudah bisa boyong anak istrinya semua ke sana. Sayangnya saya belum sempat video call sama dia karena janjinya tadi jam 4 subuh. Pokoknya saya masih ketiduran, akhirnya nggak jadi. Cuma saya mau sampaikan bahwa ternyata di negara sekapitalis Amerika itu sendiri, mereka sudah menerapkan hubungan-hubungan kerja yang sangat-sangat sosialis. Tidak ada nilai kerja yang dicuri, semua mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan, semua memiliki akses untuk merasakan bahagia lebih baik, semua mendapatkan akses untuk mendapatkan bahan-bahan makanan terbaik, protein terbaik, demi keluarganya. Dia bisa memberikan yang terbaik. Teori sosialisme atau teori ekonominya karma yang sering kita tertawakan, yang sering kita jadikan lucu-lucuan, yang sering kita jadikan itu utopia, ternyata itu terjadi, mas. Di negara-negara maju sudah menerapkan itu semua. Walaupun mereka tidak akan pernah mengakui bahwa teori tersebut adalah punyanya Karl Marx. Apakah masih ada harapan di negeri ini untuk seperti itu? Jika tidak, punya kesempatan, masih muda. Lihat, catatannya hanya dengan skill yang biasa-biasa saja bisa berhasil, apalagi kalau kita punya skill yang luar biasa. Jadi ada yang bilang, ketika mau kabur aja dulu, sementara skill biasa-biasa juga, nanti di sana juga jadi bakal jadi sampah. Enggak, men. Di sana mereka memanusiakan manusia. Teman saya contohnya, no skill, bisa survive bahkan kerja di 3 pekerjaan sekarang. Mana di sana kelebihan jam kerja overtime itu dibayarkan. Nah, kapan kita mau ambil gaji kita bisa dapatkan langsung, mau langsung atau nanti dibayarkan di persekian hari, semua akan mendapatkan itu, semua akan merasakan itu. Dan jika saya sendiri punya kesempatan, saya akan berangkat. Tapi kalau tidak punya kesempatan, seenggak-enggaknya mudah-mudahan channel ini berkembang, saya akan coba merasakan sensasi tinggal di sana sekitar 1 bulan. Kata-kata baik kan konon kabarnya akan kembali ke diri kita sendiri. Mudah-mudahan. So, saya merasakan sekarang bahwa latih skill, latih saja satu skill saja. Kelak nanti itu akan menyelamatkanmu. Tidak di negeri ini, mungkin rezekimu ada di negeri orang. Salam lestari.